Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menciptakan jin dan manusia, meninggikan langit dan menghamparkan bumi dengan tujuan untuk mewujudkan peribadatan kepadanya secara murni. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka rezeki dan tidak menginginkan makanan. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57. Namun tujuan yang agung ini tidak akan terwujud dengan sempurna apabila manusia melupakan sarana-sarana untuk mewujudkannya, dan sarana yang terbesar adalah ilmu syar'i. Para ulama kita mengatakan, "Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib." Sarana yang dapat mewujudkan sesuatu yang hukumnya wajib, maka hukumnya adalah wajib pula. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang dimaksud dengan ilmu syar'i adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena dengan wahyu tersebut Allah menjelaskan kepada para hambanya syariat yang dibebankan kepada mereka dan berisi tentang perintah dan larangannya untuk para hambanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ilmu, kullu ulumi siwa'ul Qur'an musgilatun ilal haditha wal fiqha wal ilmu maka nafihi qala wa haddatsana. Semua ilmu selain Al-Quran menyibukkan kecuali ilmu hadis dan fikih. Ilmu itu yang jika ada ucapan Allah berfirman dan Rasulullah bersabda, jadi ilmu yang selaras dan dapat mewujudkan tujuan dari diciptakannya makhluk adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu yang lainnya berpotensi untuk menyibukkan hamba dengan urusan dunia dan berpotensi pula untuk melalaikan dari tujuan asasi diciptakannya manusia. Definisi Imam Syafi'i disepakati oleh ulama yang hidup di abad ke-8, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Namun beliau menambahkan satu poin penting terkait definisi ilmu. Beliau mengatakan, al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahaba, ulaika ulul irfan. Artinya, ilmu itu adalah Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para sahabat berkata. Karena mereka para sahabat adalah ahli ilmu. Hal ini tentunya berdasarkan nas-nas yang ada terkait keutamaan mereka. Mereka lah yang disebut dengan ulama salaf dengan ijma. Mereka adalah murid-murid dari Rasulullah yang menimba langsung ilmu dari lisan Rasulullah yang mulia dan melihat dengan nyata praktek dan perbuatan beliau. Maka mereka adalah orang yang paling paham tentang wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu syar'i selain berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah, ia adalah ibadah yang diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah kepada para hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah, ilmuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan bagi dosamu dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat di atas merupakan perintah untuk menuntut ilmu sebelum berucap dan berbuat, agar ucapan dan perbuatan kita berlandaskan ilmu sehingga tidak terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Oleh karenanya Al-Imam Al-Bukhari mengambil kesimpulan dari ayat di atas dengan mengatakan dalam kitabnya Babul Ilmu Qablal Qaul wal Amal, bab tentang berilmu dahulu sebelum berucap dan beramal. Maka ucapan dan perbuatan manusia akan berkualitas apabila berlandaskan kepada ilmu syar'i. Bahkan di antara urgensi ilmu syar'i, Allah menjadikannya sebagai salah satu tujuan diciptakannya langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, turun wahyu Allah di antara keduanya agar kalian mengetahui sesungguhnya Allah Maha mampu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 12.
untuk lebih memahami ayat di atas, maka alangkah baiknya jika kita menukilkan ucapan pakar tafsir. Salah satunya adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, kemudian Allah menciptakan makhluk berupa 7 lapis langit beserta penghuninya dan 7 lapis bumi beserta penghuninya, dan menurunkan perkara yang sangat penting berupa syariat dan hukum-hukum terkait agama yang diwahyukan kepada para rasulnya untuk memberi peringatan kepada para hamba-hambanya dan memberikan nasihat kepada mereka, dan juga menurunkan perintah terkait urusan takdir yang dengannya Allah mengatur makhluknya. Semua itu tujuannya adalah agar para makhluk dapat mengenal Allah dan mengetahui besarnya kekuatannya dan maha luasnya pengetahuannya terhadap segala sesuatu. Maka apabila para makhluk mengenalnya lewat sifat-sifatnya yang suci dan mengetahui nama-namanya yang indah, dan kemudian menyembahnya dan mencintainya dan menjalankan hak-haknya, maka inilah semua tujuan sejati dari penciptaan dan perintah untuk mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dengan penjelasan di atas, maka kita semakin memahami urgensi ilmu terkait dengan tujuan penciptaan makhluk, yaitu mewujudkan ibadah kepada Allah, bahwa ilmu syar'i menyempurnakan dan menghiasi penghambaan kita kepada Allah, bahkan bisa menjadi ukuran diterimanya amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Hadis riwayat Muslim.